Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan rilisnya aplikasi Dapodik 2022D ya. Jadi beberapa hari yang lalu sudah rilis yang namanya aplikasi Dapodik versi 2022D ya. Jadi teman-teman di sini bisa teman-teman lihat di Google ya, ketik aja Dapodik ya. Nanti teman-teman akan melihat yang paling atas. Jadi di link ini ya, teman-teman lihat berita rilisnya. Jadi teman-teman lihat berita yang ini ya. Nah, yang ini pembaruan aplikasi Dapodik versi 2022 dan teman-teman klik di sini, teman-teman baca kembali ya secara perlahan teman-teman perlu teman-teman pahami ya bahwa pengumpulan dan pembaruan aplikasi Dapodik ini itu berlaku untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM, SLB dan SKB ya. Jadi semua jenjang wajib untuk melakukan patch ataupun pembaruan aplikasi ke versi 2022D ya, tanpa terkecuali ya. Itu semuanya, semua jenjang ya, teman-teman. Kemudian di sini juga disebutkan ada beberapa pembaruan ya. Jadi di beberapa, mungkin kalau teman-teman lihat status Facebook saya itu sering saya update terkait dengan hal ini. Itu tentang pembaruan aplikasi Dapodik yang akan datang dan sebagainya ya. Kemudian penambahan validasi terkait penginputan sarana dan prasarana. Nah, kalau ada penambahan validasi, tentu nanti kita akan mengalami invalid pada aplikasi Dapodik ya. Jadi kalau memang nanti ada di sarana dan prasarana ya terkait dengan data ini, itu akan mengalami namanya invalid ya. Karena kalau setiap penambahan data pasti ada yang invalid. Kemudian penambahan lembaran konfirmasi sebelum melakukan, jadi ada lembaran konfirmasi. Kemudian penambahan validasi terkait panjang, lebar dan luas tanah dan bangunan ya. Dan nanti kita akan lihat. Kemudian ada beberapa perbaikan dari sektor aplikasi itu sendiri, yaitu perbaikan bentuk validasi lokal terkait pengecekan kepala sekolah ya. Dan ini ada juga perbaikan penginputan nilai UPK, kemudian perbaikan book pada profil guru untuk perhitungan masa pensiun kepala sekolah ya. Jadi ada sedikit perbaikan. Kemudian penutupan user interface terkait informasi nomor rekening BOS. Jadi nanti ke depan ya untuk masalah penginputan rekening BOS itu tetap dari webnya BOS ya. Penutupan user pengisian yayasan pindah ke laman. Nah, untuk yayasan itu semuanya ke laman ini Bapak Ibu ya, ke laman Verval Yayasan Data Kemdikbud.id. Jadi nggak ada lagi ke bagian Dapodiknya ya. Kemudian penutupan perubahan tugas tambahan kepala sekolah dan PLT kepala sekolah dipindahkan ke menu manajemen dinas. Nah, untuk perubahan tugas tambahan ini tidak lagi dilakukan pada aplikasi Dapodik, melainkan ke manajemennya dinas. Jadi dinas yang akan menentukan tugas tambahan kepala sekolah ataupun PLT. Selanjutnya ya sekolah melakukan yang namanya tarik data, kemudian sinkronisasi ya. Jadi seperti itu. Jadi yang akan menetapkan kepala sekolah dan PLT adalah admin dinas ya. Dan bagi satuan pendidikan yang sudah install versi 2022 A, B, dan C dapat melakukan pembaruan langsung kepada D ya. Jadi jangan menggunakan installer. Jadi tidak ada installer di sini tapi versi page. Dan tuh versi page bisa di-download, klik aja di bagian ini ya. Nanti install versi page, refresh browser, kemudian login aplikasi Dapodik dan pastikan sudah terinstall ya. Dan di sini langsung saja kita eksekusi cara mengupdate ya teman-teman. Jadi kita bahas dulu cara update-nya dulu ya. Nah, jadi sebelum teman-teman update ya pastikan dulu bahwa Dapodiknya teman-teman sudah berada pada posisi C ya. Jadi pastikan aplikasinya itu diupdate secara berurutan ya teman-teman, A, B,
Kalau B itu di SMK, tapi kita kalau jenjang SD langsung ke C ya, kemudian ke D ya. Nah, jadi pastikan dulu bahwa aplikasi Dapodik teman-teman sudah di versi C ya. Nah, sudah di versi C kecuali yang SMK ya, itu harus di B dulu ya. Dan untuk semester genap memang semuanya sudah ke C ya. Jadi untuk yang daftar ulang dari awal itu kalau memang selain SMK A, C, D ya. Tetapi kalau SMK A, B, C, D. Oke, jika sudah di versi C, teman-teman kalau memang nanti ada yang ingin download, maaf, kalau teman-teman nanti ada yang mau sinkron di versi C, itu tidak akan bisa ya. Karena nanti mereka akan dapat notif bahwa mereka harus Dapodik itu sudah ada yang terbaru ya. Tapi kalau memang kalau dipaksakan ya nggak bisa ya, di versi C ini nggak bisa sinkron kalau memang belum update ke D ya. Jadi ini kalau sudah rilis seperti ini kita harus menggunakan versi D. Dan untuk update-nya itu sendiri teman-teman biasakan untuk close aplikasi dulu ya. Untuk close aplikasi dulu biasakan seperti itu. Kemudian hapus history browser ya, hapus history browser. Sini clear browser. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman close dan carilah aplikasi Dapodik versi 2022D ya. Nah, ini dia page aplikasi 2022D. Kita klik kanan, kemudian run dan kita pilih yes. Oke, kita tutup browser, kemudian kita klik lanjut. Jadi jangan ada aktivitas lain ketika menginstal aplikasi Dapodik. Kemudian selesai. Nah, kalau memang sudah selesai, Bapak Ibu silakan kembali ke browsernya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan buka aplikasi Dapodiknya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa di aplikasi ini ada 3 pembaruan ya. Jadi penambahan validasi terkait dengan sarana dan prasarana, kemudian lembaran konfirmasi pada saat sebelum melakukan sinkronisasi, kemudian validasi terkait panjang, lebar, dan luas tanah dan bangunan. Ya, jadi kalau ada pembaruan, biasanya itu akan invalid kalau memang data itu tidak pernah diisi dan sebagainya ya. Disilakan kita login dulu. Jadi biasakan setelah update page ataupun update aplikasi, teman-teman lari ke bagian validasi ya. Jadi kalau memang ada pembaruan aplikasi, kalau memang ada penambahan fitur dan sebagainya, itu teman-teman akan tahu di mana ya. Dan ini kita sudah D, ini pastikan sudah D. Kalau memang sudah D, kita klik di bagian validasi ya. Pastikan teman-teman setelah mengupdate aplikasi ataupun sesudah tarik data kah ataupun sinkron, itu lakukan lagi yang namanya validasi ya. Dan ini berhubungan dengan dark fisik ya. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu invalid di bagian sarpras ya. Nah, di sini data tanah agar mengisi panjang dengan benar, kemudian lebarnya sekian, kemudian data tanahnya ya. Jadi untuk masalah ini Bapak Ibu larinya ke bagian sarpras, klik di bangunan. Nah, nanti di sini ada P kadang kali L di sini ya. Nah, kemarin itu belum tervalidasi ya di bagian ini. Jadi sedikit-sedikit ya Dapodik ini mengalami invalid. Jadi agar data itu terisi Bapak Ibu, sebenarnya tujuannya itu ya. Nah, ini kita isikan panjang kali lebarnya sehingga dapat luasnya ini ya. Jadi dikalikan panjangnya berapa, lebarnya berapa sehingga dapat luasnya sekian ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi yang diisi adalah panjang ini, maksudnya lebar ini, kemudian luas tanahnya, kemudian kalau bangunan juga panjang kali lebar dan luas tapak ya. Dan ini yang harus diisi dulu. Jadi di situ sedikit ada penambahan. Kemudian di sini rekening BOS ya. Jadi rekening BOS tetap kita larinya sudah
ke apa namanya? Ke webnya BOS ya. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Jadi untuk rekening BOS kita tetap larinya ke bagian. Nah, jadi kalau dibilang penutupan berarti menghilangkan ya di sini Bapak Ibu. Nah, jadi untuk nomor rekening BOS ini tidak ada lagi di bagian ini, tapi ada di bagian webnya BOS ya. Jadi kalau dibilang penutupan di sini ya berarti kita tidak bisa mengelola lagi hal ini di bagian aplikasi Dapodik ya. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu terkait dengan beberapa hal ini. Dan jadi di sini ada perbaikan book validasi lokal, pengecekan kepala sekolah ya. Jadi status kepala sekolah maksudnya. Dan kemudian apalagi ya? Tiga ini sudah kita jelaskan tadi di sarana prasarana. Perubahan tugas tambahan kepala sekolah. Jadi penutupan perubahan tugas tambahan kepala. Oke, kita lihat lagi Tendik sebagai kepala sekolah. Jadi tidak bisa menambahkan lagi tugas kepala sekolah di bagian aplikasi Dapodik ya. Nah, jadi kita cek lagi di sini. Nah, biasanya kan ditambah oleh kepala bisa ditambah oleh operator sekolah ya. Dan di sini nggak bisa lagi teman-teman ya. Jadi harus ditambah oleh admin dinas. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini kita tambah. Nah, di sini nggak ada lagi yang namanya kepala sekolah. Ya, jadi sudah dihilangkan tugas tambahannya di sini sebagai kepala sekolah. Yang ada wakil, ya wakil sarpras dan sebagainya ya. Jadi di sini nggak ada lagi kepala sekolah. Nah, di sini juga nggak ada lagi, yang ada wakil. Nah, kemudian bendahara BOS. Jadi untuk masalah kepala sekolah ini, untuk tugas tambahannya itu harus ke admin dinas. Begitu juga dengan PLT ya. Mudah-mudahan dipahami sedikit ya pencerahan video dari saya walaupun agak terlambat videonya rilis. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada pertanyaan lain silahkan. Jadi terkait dengan validasi ini nanti kita sambung lagi videonya di bagian kedua ya teman-teman. Karena saya juga harus mengecek kembali data bangunan di sekolah. Terima kasih. Saya Pak Mun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.